Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Isma Maulana, NIM 22040035. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS untuk proyek PPO. Di sini saya membuat aplikasi bukuku dengan cara file new Android application project. Kemudian masukkan nama projectnya. Ini hanya contoh ya, project PS, kemudian next, lalu pilih icon seadanya, kemudian next. Di sini kita memilih apakah memilih nama activity untuk pertamanya. Di sini saya biarkan saja karena hanya contoh. Nah, ini hasil dari pembuatan project tadi. Tapi karena saya sudah membuat projectnya, kita pakai yang sudah ada. Di sini saya menggunakan nama project bukuku karena aplikasi yang saya buat ini untuk menampilkan penjualan buku, untuk menjual buku lah, e-commerce tentang buku. Kemudian di sini ada tampilan dashboardnya untuk menampilkan buku-buku yang dijual. Di sini saya menggunakan scroll view dengan relatif, lalu scroll view. Di dalam scroll view saya menggunakan linear layout. Linear layout ini dalam bentuk vertikal. Lalu saya masukkan lagi linear layout dan view 1. View 1 ini untuk garis di bawahnya. Nah, untuk linear layout yang horizontal, saya menggunakannya untuk membagi dua section lah. Satu untuk foto dan satunya untuk teks dan tombol. Di sini, image view. Kemudian linear layout yang berisi nama buku, harga buku, dan deskripsi singkat tentang bukunya. Kemudian ada button. Kemudian saya salin sampai ada 8 view, 8 buku. 8 tambah 1 ini berarti 9. Kemudian kita beralih ke activity card. Nah, detail dulu detail. Detail ini saya fungsikan jika menekan tombol detail di activity dashboard akan muncul di activity detail. Nah, detail di sini harusnya menampilkan foto, nama buku, kemudian deskripsi lengkapnya, lalu harganya. Di sini saya menggunakan relative layout, kemudian ada text view, nama bukunya, nama buku, kemudian image view dari bukunya. Kemudian ada linear layout di sini yang berisi deskripsi sama teks harga dan button. Kemudian di sini kita masuk ke card. Di dalam card ini saya memasukkan linear layout ke dalam relative layout untuk menampilkan bukunya, menampilkan list dari buku seperti tadi. Tapi bedanya di sini saya tidak menggunakan scroll view. Lalu di dalam relative layout juga ada relative layout lagi untuk menampilkan total pembayaran, bayar, dan kembalian yang akan diterima oleh pembeli. Kemudian ada tombol bayar. Di sini cara untuk memasukkan scroll view kita cukup ambil di bagian mana ya? Nah, bagian composite. Composite scroll view kemudian ditarik
ke dalam workspace. Nah, di dalam scroll view ini hanya ada satu linear, cuma bisa satu linear layout. Tapi di dalam linear layout bisa dimasuki banyak data, banyak widget-widget lain lah, palette lain. Di dalam linear layout ada linear layout yang menampilkan buku image view. Image view 1 ini didapatkan dari ini. Image view kita tarik dalam sini ke dalam linear layout yang child ketiga berarti. Kemudian dipilih contoh. Nah, kemudian dipilih mau foto yang mana, ini atau ini. Untuk ukuran bukunya saya menggunakan 82, lebarnya 82 dan tingginya 131. Ini untuk seluruh buku. Lalu ada paddingnya 5 dp. Padding ini untuk jarak antara gambar dengan luarannya lah. Oh iya. Untuk mengubah background dari linear layout yang telah disediakan di dalam scroll view, saya menggunakan kode C8 tanpa ada padding dan menggunakan fill parent untuk lebarnya. Ketinggiannya menggunakan wrap content. Kemudian untuk linear layout di dalam linear layout, untuk judul buku saya menggunakan ini. Untuk judul buku saya menggunakan string dari Namebook 1 Senja. Untuk stringnya bisa kita atur di dalam values lalu strings.xml. Di sini ada dua cara untuk memasukkannya. Pertama kita add lalu pilih string, kemudian oke, masukkan nama variabelnya. Contoh check. Value-nya check untuk string. Kemudian Ctrl Save. Nah, sudah berubah di sini. Ini bisa kita gunakan di contoh. Senja kita rubah namanya pakai check. Oke, nah berubah. Tapi kita. Kemudian untuk cara kedua kita bisa menggunakan di kode XML-nya. Kita bisa menggunakan ini, kita copy saja. Nah, name di sini adalah nama dari variabelnya. Contoh check text. Lalu cek untuk string lewat XML code. XML code atau string code, source code. Kemudian Ctrl Save. Nah, di sini senja kita bisa gunakan langsung cek text. Oke, nah langsung berubah. Oke, kita rubah lagi. Untuk harga juga sama, menggunakan Pressbook 1
yang sudah saya daftarkan di string. Ada deskripsinya, dash. Ini hanya lorem ipsum untuk tampilan secara untuk template-nya aja sih. Kemudian ada button detail. Button detail saya kasih warna hijau mana? Nah, ini 70FF00. Kemudian menggunakan ukuran teks 12 sp dengan ketinggian 30 dp, width-nya menyesuaikan dengan konten atau wrap konten. Untuk lorem juga menggunakan 12 sp untuk deskripsinya maksud saya. Dan harganya 15 sp. Sedangkan untuk judul default-nya menurut default. Itu semua sama dengan yang lain. Saya menggunakan cara yang sama. Oh iya, untuk view saya menggunakan view yang ada di advance, lalu view yang pertama yang di sini bukan yang. Kemudian saya berikan ketinggian 1 dp dan background AAA atau abu-abu lah. Untuk background di sini relatif saya menggunakan 22 FIAC untuk mengambil warna hijau hijau pastel. Dan kemudian untuk activity detail saya menggunakan relatif untuk menyesuaikan nama foto bukunya dengan nama buku dan juga linear layout untuk mengambil data ini. Warnanya saya samakan dengan dashboard 22 FEAC. Kemudian linear layout. Di dalam linear layout ada text view 2 untuk deskripsi dan text view 3 untuk harga. Dan kemudian button. Linear layout-nya saya masukkan padding 10 dp dan background-nya 80 FFD0. Untuk deskripsinya sama dan harganya saya rubah yang tadinya 15 sp di bagian dashboard saya gunakan 20 sp di dalam detailnya. Kemudian untuk button saya menggunakan teks dengan string add dengan nama variabel add yang value-nya masukkan keranjang. Mana ya? Nah, ini masukkan keranjang. Kemudian tombolnya, buttonnya saya menggunakan fill-nya, width-nya fill parent dan height-nya wrap content. Kenapa fill parent tapi tidak penuh? Saya menggunakan margin 20 dp untuk mengatur jarak antara tombol dengan kanan kiri atas bawahnya. Kemudian kita lanjut di dalam card ada relative layout yang menampilkan linear dan relatif juga. Linear saya menggunakan linear lagi untuk menampilkan linear dengan view 1 di dalam linear 1 yang ada di dalam linear horizontal ini ada gambar. Tidak jauh beda dengan yang di dashboard karena saya menggunakan pembagian dari linear layout yang horizontal untuk membagi antara image dengan
relatif lagi dengan teks-teksnya. Nah, kemudian di sini yang berbeda ada edit text. Edit text ini diambil di bagian text field ini, ABC atau plain text. Nah, itu. Kemudian untuk buttonnya saya menggunakan font warna merah yang disesuaikan di dalam text view text color dengan kode F80007. Kemudian di relative layout bagian bawah ada total pembayaran. Di sini ada text view 6 untuk menampilkan harga dari total buku pertama dan buku kedua. Dan kemudian ada total pembayaran ini untuk menampilkan judul saja sih. Judul dari harga di bagian kanan. Total di bagian kanan. Di sini saya menggunakan padding left untuk mengatur jarak antara total pembayaran dengan bagian samping dari relatifnya. Kemudian bayar RP text view 8 untuk menampilkan menulis RP dan kemudian di sini ada edit text lagi seperti sebelumnya di sini menggunakan plain text. Kemudian di dalam tombol button kemudian untuk tombol button saya menggunakan width-nya fill parent untuk agar tampilannya dapat memenuhi layar dan ya itu saja sih untuk 3 tampilan activity yang saya buat. Untuk menampilkannya kita akan membuat virtual device manager-nya atau emulator dari Android-nya di sini. New, kita gunakan nama emulator TS. Device-nya Nexus, targetnya Android 4.22. Memory option-nya untuk RAM di sini ada peringatan on Windows emulating RAM greater than 768 my file depending try progressing smaller values of RAM if the emulator fails. Jadi untuk mengantisipasi barangkali ada error kita ambil saja 768 dan untuk internalnya kita bebas dan langsung saja oke. Nah, kemudian start launch. Kita tunggu sampai muncul. Jika ini sudah penuh, kita bisa close tampilan tersebut dengan ini. Kita tunggu saja di bagian sini. Untuk bagian ini emang agak lama ya, jadi kita tunggunya agak lama. Nah,
Nah, di sini sudah tampil, kemudian kita bisa meminimize-nya dan di dalam nama project kita klik kanan, Run as Android application. Oh iya, ini. Oh ini karena belum saya save, bisa save. Oke. Nah, ini akan muncul dashboard, bagian dashboard yang telah saya buat. Nah, di sini bisa di-scroll karena menggunakan scroll view. Untuk tombol detail belum bisa difungsikan. Kemudian kita akan menampilkan detail. Cara menampilkannya kita bisa merubahnya di Android Manifest. Di sini kita bisa menggunakan dua cara. Pertama kita hapus dulu yang ada di dashboard activity, kita remove. Yes. Nah, kemudian kita tambahkan di detail activity, add, intent, kemudian add lagi. Untuk action, kita masukkan main. Kemudian kita klik actionnya. Kemudian intent filter, add lagi untuk bagian kategori. Di kategori ini kita menggunakan launcher. Nih, klik. Kemudian kita control save atau save. Dan kita bisa run lagi untuk menampilkannya lagi. Kita tunggu. Nah, detail. Masukkan keranjang. Di sini akan tampil apa yang telah kita buat. Kemudian untuk cara kedua, kita bisa merubah intent filternya di bagian Android Manifest. Kita tinggal blok bagian kolom intent filter, kita Ctrl X. Lalu kita taruh di dalam activity, di bawah dari title Android label. Kemudian langsung saja kita copy dan Ctrl save untuk menyimpannya. Lalu kita run lagi. Kita tunggu lagi. Akan muncul bagian card atau tampilan dari keranjang kita. Di sini bisa kita masukkan total dari barang yang mau kita beli. Namun di sini total pembayarannya belum kita ubah biar dinamis dan akan tetap seperti ini karena menggunakan string yang telah disiapkan. Kemudian ada tombol bayar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Bila ada salah dalam tutur kata dan tugas saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.